Nama saya Yulia Mida, NIM 19104168833, kelas A1 Manajemen Pagi, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, dosen Adi Mursalin SEMN. Video pertama, analisis lingkungan bisnis. Analisis lingkungan bisnis dimaksudkan untuk agar dapat mengidentifikasi peluang-peluang atau opportunities dalam bisnis yang dengan demikian perlu mendapatkan perhatian dari eksekutif perusahaan atau dari para pengambil keputusan. Dengan melakukan analisis lingkungan bisnis ini, maka kita dengan segera dapat mengantisipasi beberapa ancaman. Analisis lingkungan bisnis terdiri dari komponen-komponen pokok, yaitu analisis lingkungan makro, yaitu terdiri dari ekonomi, sosial, politik, teknologi, budaya, kependudukan, dan lain sebagainya. Yang kedua, analisis lingkungan industri berada di perantaraan sebagai interpentingnya bagaimana lingkungan makro tersebut dapat mempengaruhi prospeknya, bisa secara langsung ataupun juga tidak langsung melalui lingkungan industri. Terkait karakteristik dari lingkungan bisnis makro ini, yaitu yang pertama, tidak memiliki batas dari ekonomi, sosial, politik, teknologi, budaya, kependudukan secara bersamaan dan secara lengkap. Yang kedua, lingkungan bisnis makro juga memberikan sinyal yang lemah karena perubahan yang terjadi ini biasanya memberikan sinyal yang lemah dan bagi manajemen sulit untuk dideteksi. Lingkungan makro juga memiliki sifat yang tidak bisa dikendalikan. Bagaimana membangun kepekaan perusahaan, yaitu perusahaan harus tanggap akan selera konsumen. Yang kedua, perusahaan harus peka terhadap perubahan dari para pesaingnya dan mencoba untuk mengetahuinya. Yang ketiga, pendekatan dan metode analisis lingkungan makro. Terdapat beragam pendekatan analisis lingkungan makro. Di sini sesuai dengan karakteristiknya. Bagaimana kita melakukan pendekatan analisisnya, apakah sifatnya reguler, jadwal teratur, dan sifatnya kontinu. Ciri-ciri reguler itu dadakan, periodik, dan sifat kontinu, ciri yang atau terus-menerus akan perubahan yang terjadi, dan ciri ini tidak reguler mengacu pada peristiwa tertentu yang diduga memiliki hubungan antara memiliki keterkaitan perubahan yang terjadi. Kalau ciri yang kontinu melalui melakukan analisis secara kompleks, variabel, terus-menerus, reguler dan kontinu proaktif, sedangkan yang tidak reguler reaktif. Video kedua, bisnis dan lingkungannya. Pengertian bisnis, yang pertama sebuah kegiatan atau usaha, yang kedua aktivitas terpadu yang meliputi pertukaran barang jasa atau uang yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan maksud memperoleh manfaat maupun keuntungan. Orientasi bisnis. Orientasi bisnis berdasarkan kegiatan utamanya. Yang pertama, organisasi bisnis. Yang kedua, organisasi nirlaba atau non-profit. Organisasi bisnis memiliki orientasi dan tujuan utamanya adalah mendapatkan laba atau keuntungan peningkatan kekayaan investor sebagai hasil penanaman modal setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut. Nirlaba atau non-profit lebih berorientasi dan bertujuan pada kepentingan sosial dan manfaat bagi masyarakat umum. Misalnya, yayasan pendidikan dan sosial, lembaga bantuan hukum, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya. Maksud dan tujuan bisnis. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, keuntungan usaha. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan. Yang keempat, mengatasi berbagai risiko. Yang kelima, tanggung jawab sosial. Lingkungan bisnis. Yang pertama, lingkungan internal. Yang kedua, lingkungan eksternal. Lingkungan internal, yang pertama, sumber daya manusia dan fisik yang mempengaruhi kinerja bisnis secara langsung. Yang kedua, sebagai lingkungan yang dapat dikendalikan oleh organisasi. Lingkungan internal terdiri dari yang pertama, karyawan atau tenaga kerja atau sumber daya manusia. Yang kedua, manajemen atau keahlian pengelola. Yang ketiga, pemegang saham atau
shareholder atau stockholders. Yang keempat, modal dan peralatan fisik atau dana, mesin, gedung. Dan yang kelima, informasi. Lingkungan eksternal. Yang pertama, institusi atau kekuatan luar yang potensial mempengaruhi kinerja organisasi. Yang kedua, sebagai lingkungan yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi. Lingkungan eksternal. Yang pertama, lingkungan khusus atau lingkungan mikro. Yang kedua, lingkungan umum atau lingkungan makro. Lingkungan khusus atau mikro. Yang pertama, bagian dari lingkungan secara langsung relevan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, meliputi orang-orang yang memiliki kepentingan dalam organisasi atau stockholder, yaitu konsumen. Yang kedua, pemasok. Yang ketiga, pesaing. Yang keempat, kreditor. Lingkungan umum atau makro. Lingkungan yang tidak terkait secara langsung terhadap kegiatan operasional organisasi. Meliputi dimensi yang pertama, ekonomi, yang kedua, politik dan hukum, yang ketiga, sosial budaya, yang keempat, demografi, yang kelima, teknologi, yang keenam, kondisi global. Peluang dan tren bisnis masa depan. Peluang. Yang pertama, revolusi teknologi informasi. Yang kedua, perkembangan iptek baru pada bidang tertentu. Yang ketiga, meningkatnya globalisasi. Tren bisnis masa depan. Yang pertama, laju pertumbuhan ekonomi yang kuat dan konsisten. Yang ketiga, berkurangnya tingkat inflasi dan defisit anggaran yang besar. Yang ketiga, pasar bebas dan sistem keuangan terbuka. Yang keempat, inovatif memiliki keunggulan kompetitif. Video ketiga, konsep bisnis dan lingkungan bisnis. Konsep bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual dengan maksud mendapatkan laba. Suatu jenis aktivitas usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan atau menyalurkan barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Laba adalah selisih antara penerimaan dengan biaya-biaya. Laba merupakan imbalan yang didapatkan pemilik bisnis sewaktu menginvestasikan uang atau waktu. Kebutuhan, keadaan kekurangan yang harus dipenuhi yang meliputi kebutuhan fisik, sosial, dan individu. Jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama, fisik, food, clothing, shelter, dan safety. Sosial, belonging, affection, individual, learning, knowledge, self-expression. Keinginan, suatu kebutuhan manusia yang telah dipenuhi oleh budaya dan kepribadian seseorang. Fungsi bisnis. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, keuntungan. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Lingkungan. Bisnis sebagai suatu sistem terbuka di mana bisnis dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Lingkungan bisnis. Yang pertama, lingkungan khusus atau bagian dari lingkungan yang secara langsung secara relevan bagi organisasi dalam mencapai tujuannya. Lingkungan khusus dibagi menjadi yang pertama, lingkungan internal. Karyawan, pemilik atau pemegang saham, manajer, serikat pekerja, pemasok, distributor, pesaing, media. Lingkungan umum mencakup kekuatan yang berada di luar organisasi yang berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi. Yang pertama, alam. Yang kedua, ekonomi. Yang ketiga, politik. Yang keempat, sosial budaya. Kondisi sosial, banyak aspek sikap, gaya hidup, adat istiadat, dan kebiasaan dari orang-orang di lingkungan eksternal dan lingkungan pasar sasaran. Yang kelima, teknologi. Akibat dari pengaruh teknologi, mekanismisasi,
membuat pekerjaan menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Teknologi merujuk pada peralatan teknik, informasi, dan proses yang diperlukan dalam mengubah input menjadi output. Lingkungan global. Kekuatan internasional yang mempengaruhi bisnis. Yang pertama, perjanjian perdagangan internasional. Yang kedua, kondisi ekonomi internasional. Yang ketiga, kesempatan pasar internasional. Yang keempat, pemasok. Yang kelima, budaya. Yang keenam, pesaing. G. Lingkungan industri. Lingkungan industri akan lebih mengarah pada aspek persaingan yang meliputi bisnis, antara lain, yang pertama, persaingan secara perusahaan. Dalam industri, dampak dari adanya persaingan, perebutan pangsa pasar atau market share, perebutan sumber daya produksi yang terbatas. 2. Ancaman dari produksi pengganti atau barang substitusi.